Pengusaha itu adalah yang bisa capitalize ketika blue sky dan harus mengerti bahwa entrepreneurship itu adalah perjalanan panjang yang berliku, banyak jatuhnya, dan juga makanya butuh skill untuk bisa rebound ketika kita lagi di masa yang buruk. Selamat datang di Ruang Suara, dan hari ini saya kedatangan dua rockstars. Kita menyebutnya rockstars karena ini entrepreneur muda yang super sukses. Kita udah ketemu sama Steven Wongsorojo sebelumnya, tapi hari ini ada Anderson Sumarli. Dan mereka adalah sosok di belakang Ajaib for Anderson, yang super ajaib. Miracle, dan continue to produce miracle stories. Dan tentunya Steven Wongsorojo, founder dari Super App. Both are CEOs, very young, very good education background, tapi juga ternyata very good education itu juga you are able to have great executions capability juga. Apa kabarnya nih, Anderson? Baik, Pak. Terima kasih sudah mengundang kami ya. Iya. Dan ini contoh-contoh baik ya. Kalau kalian mau jadi entrepreneur sukses, CEO ini harus humble kayak mereka nih. Walaupun mereka super sukses, mereka tetap humble, dan kita bisa kulik tambahan cerita di belakang kesuksesan Anderson dan Steven. Saya sudah membaca karir kalian berdua, dan dua-duanya punya cerita yang menarik nih. Dan salah satunya waktu lagi PDKT ke istri yang sekarang, ini juga ketemu sosok Anderson. Bisa ceritain nggak? Itu ceritanya seru banget kayaknya. Boleh. Mungkin ini yang juga ngebuat saya mau balik gitu ya ke Indonesia. Dimana mungkin kalau sedikit cerita tentang Super dikit, terus dikaitin mungkin ketemu Anderson juga waktu dulu di kuliah. Jadi saya ini dulu awal-awal membangun Super, pengen balik Indonesia ini udah panggilannya udah sejak lama Pak. Dari zaman saya waktu itu masih kecil. Orang tua saya bergerak di bisnis retail, sehingga pas lagi waktu kecil sering diajak orang tua saya sebagai anak cowok terbesar di keluarga untuk visit dan melihat bisnisnya. Yang saya bingung waktu itu, kenapa ya kalau uang saku saya kalau ke daerah pinggiran itu bisa lebih cepat habis dibanding di tengah kota. Nah, terus pas lagi saya kuliah baru sadar bahwa ternyata ada ketimpangan ekonomi nih di antara kota-kota tier 2 dan juga di tengah kota, di mana PDB per kapita di daerah pinggiran ini bisa 2-3 kali lebih rendah dibanding metropolitan city seperti Jakarta, tapi cost of goods-nya malah lebih mahal, 20-200%. Makanya akhirnya waktu itu di college ketemu Anderson juga, ya ini agak joke dikit nih ya, saling manas-manasin gitu kan ya. Kalau temen, gue pengen ngebuat ini sama Indonesia, gue juga pengen ngebuat ini, gue juga pengen buat ini, jadi kan lebih-lebihan kan Pak. Nah dari mungkin mimpi itu yang dari masa kecil, akhirnya saya lahir Super App Social Commerce yang menghubungkan buyer dan seller di kota-kota tier 2. Mainly kita bergerak di FMCG untuk menghadirkan kebutuhan sembako yang lebih affordable. Terus ya pertemanan ini sangat penting ya. Dari pertama kali mulai kita saling manas-manasin sampai akhirnya kepanasan berdua balik ke sini, satu di fintech, satu di e-commerce. Kita juga tahu bahwa jadi founder ini perjalanan yang sangat panjang, yang sangat sulit. Nah dari mungkin mimpi itu yang dari masa kecil, akhirnya saya lahir Super App Social Commerce yang menghubungkan buyer dan seller di kota-kota tier 2. Mainly kita bergerak di FMCG untuk menghadirkan kebutuhan sembako yang lebih affordable. Terus ya pertemanan ini sangat penting ya. Dari pertama kali mulai kita saling manas-manasin sampai akhirnya kepanasan berdua balik ke sini, satu di fintech, satu di e-commerce. Kita juga tahu bahwa jadi founder ini perjalanan yang sangat panjang, yang sangat sulit, dimana punya support circle ini sangat penting sih untuk saling nyemangatin. Kalau saya lagi down, Anderson nyemangatin saya, dan sebaliknya. Demikian juga pas lagi pendanaan, kasih tips satu sama lain. Pas lagi bisnis mungkin ada yang kita bisa saling bantu, kita selalu support. Anderson? Mungkin banyak orang belum tahu bahwa saya sama Steven udah persahabatan 12 tahun sekarang Pak. Tadi bilang kita juga mulai pertama kali ketemu lagi pas saya S1,
kebetulan satu sekolah dengan istrinya Steven sekarang. Oke. Jadi dulu mereka lagi pacaran, saya yang lihat dari jauh. Lalu setelah itu kita bertemu lagi pas saya lagi S2. Tapi ini Steven pas lagi membangun perusahaan dia, Super App. Saya lihat Steven dari dulu saya kenal sebagai sosok yang sangat cinta tanah air. Saya bilang, Steven kamu lagi bangun apa gitu. Dan saya belajar ternyata dia... Ini waktu di Stanford ya? Pas saya di Stanford Pak, lagi tahun 2017, tahun 2018. Steven bilang lagi bangun startup. Saya bilang, adakah peluang untuk membangun perusahaan teknologi di Indonesia? Karena sebelum ini kan kita lihat ada di berbagai negara, tapi Indonesia masih baru permulaannya. Kata Steven bilang, iya ada. Dan pas dia lagi go through proses namanya Y Combinator ya. Itu inkubator perusahaan teknologi yang terkemuka lah di Silicon Valley ya, di Amerika Serikat. Udah dipimpin Sam Altman waktu itu, belum? Waktu itu CEO-nya Sam Altman, presidennya Michael Seibel. Ngeri banget. Bareng Sam Altman. Iya. Anderson pas lagi masuk satu batch setelah saya, Sam Altman juga ya. Saya di waktu itu interview ya. beliau. Ini yang foundernya OpenAI nih. Saya waktu itu memperkenalkan Y Combinator ke Anderson. Ya, Anderson juga udah paham ya, kan akselerator yang menghasilkan beberapa startup terkemuka di Amerika, salah satunya Airbnb. Terus saya di dalam, Anderson, kalau ada acara-acara YC saya sering undang waktu itu. Jadi Anderson mikir udah deh sekalian apply aja waktu itu, dan satu batch setelah saya ya waktu itu ya. Iya. Akhirnya Tanpa Steven saya nggak masuk Pak sebetulnya. Enggak lah. Ada aja Enggak Pak lah. tanpa beliau sebetulnya. Anderson ini adalah juga source of inspiration saya. Jadi mungkin juga bisa diklarifikasi nanti ke istri saya. Dia ini termuda 2 tahun di bawah saya, tapi masuk ke angkatan saya, Pak. Wah. Dan dulu Loncat berarti ya? lebih pintar dibanding kita, satu. Kedua, sekarang company juga lebih gede. Jadi kan saya ngeliatkan, wah yang lebih muda aja gini kan saya jadi Termotivasi gitu ya. terpacu juga ya akhirnya ya. Jadi Kita saling mendorong. dorongan yang baik. Dan kebetulan di dua sektor yang berbeda, Anderson juga salah satu orang yang benar-benar nasionalis juga, Pak. Jadi kita sama-sama waktu itu banyak bercerita lah apa yang kita bisa kontribusi balik Indonesia di sektor privat. Terutama Anderson memang memiliki specialty banyak di financial technology, dan saya lebih banyak di commerce. Nah, jadi sering bertukar pikiran dan akhirnya ya dijalanin ya bro ya sampai di sini juga akhirnya. Ya, semoga suatu hari bisa seperti Pak Sandi lah kan. Amin. Teman juga. Amin. Udah jauh di atas saya. Saya mau nanya nih, kan juga masuk ke YC dan mesti pitch tuh. Strategi apa, guys? Kalau bisa di-share nih 1 atau 2 strategi utama dari Anderson dan dari Steven yang dilakukan saat pertama kali pitch. Waduh, dulu saya lagi pas pertama kali pitch di Y Combinator tahun 2018 Pak. Itu banyak yang nggak kenal tentang peluang teknologi di Indonesia. Karena ada 3 faktor Pak. Pertama, saya latar belakang S1 saya nggak ada yang teknis Pak. Saya bukan dari computer science ataupun engineering. Kedua, pas lagi tahun 2018 itu banyak orang tidak mengenali Indonesia di dunia teknologi gitu. Taunya Bali, dipikirnya negara sendiri Pak Bali. Lalu yang ketiga juga fintech lagi yang kita jalankan ya, jasa keuangan berbasis teknologi. Itu belum ada yang dengar gitu, baru minim lah investor-investor yang berpengalaman dari industri itu. Jadi sulit banget lagi pas saya mulai pitching tuh, mungkin kalau saya hitung dari rejectionnya mungkin ada hampir 40 investor reject gitu, karena mereka nggak ngerti apa yang kita lakukan. Ya, tapi dengan seiring waktu kita build trust ya dengan investor, mereka melihat execution skill-nya kita. Maka dari itu sekarang investor dari luar negeri melihat Indonesia sebagai one of the big opportunities ya kalau kita bicara tentang teknologi global. Yang kita harus lakukan ya seperti ini, kita harus saling menjaga agar industrinya aman, dan juga kita harus saling menjaga relationship kita juga lah. Benar. Karena kita membawa nama Indonesia ke panggung dunia ya in a way gitu. Jadi membangun trust dan jaga langganan, menjaga relationship. Kalau Steven? Kalau dari saya, mungkin dulu pas lagi apply, kondisi startup kita skillnya sedikit berbeda ya, Anderson ya. Kalau dulu Anderson pertama kali apply ke WISE itu masih ideation, kalau saya udah ada bisnisnya. Jadi strateginya ini harus disesuaikan sama kondisinya kita lagi gimana. Kalau Anderson tadi kan udah bercerita, fintech ini masih baru, makanya idenya harus kuat kan.
tesisnya harus kuat, nanti mau eksekusinya gimana harus jelas. Kalau saya waktu itu kan commerce sebenarnya udah ada generasi 1 di Indonesia, makanya saya udah harus pitch ke mereka tuh pembedanya apa nih, udah ada datanya belum, beneran beda, retensinya apa. Jadi mungkin YC lebih suka sama founder yang benar-benar langsung eksekusi ke lapangan, Pak. Dimana kita sering salah kaprah gitu ya, oh kita ini harus fundraising dulu baru sukses di startup. Sebenarnya enggak, kita ini harus obses sama produknya, obses sama bisnisnya, obses sama organisasi kita untuk menciptakan satu produk yang akan dipakai. Nanti investor global ini akan datang dengan sendirinya. Dan again, mungkin fundraising success is not a business success. Setelah itu harus, tadi yang Anderson ngomong, harus jalin relasi gimana. Ya kita harus bisa eksekusi dari financial projections yang kita udah janjikan. Nah itu kan nyiptain halo effect kan buat selanjutnya. Ketika pendanaan selanjutnya kita bisa achieve another milestone lagi, ya nantinya kita pasti akan menciptakan image dan juga historical yang baik untuk investor-investor selanjutnya yang akan nggak invest di kita aja. Kita ini punya tanggung jawab nih, yang mau masuk ke tempat kita ini juga kita harus mikir ada generasi selanjutnya yang lebih muda daripada kita akan membangun lagi kan. Kita passing the baton ke mereka. Nah, jadi sama seperti Anderson bahwa Indonesia ini kita juga berdua sangat yakin ya, namanya bisa cycle, ada up ada down, tapi kita ini founder sama founder di Indonesia ini harus pegangan tangan, harus saling support dan harus fight sekuat tenaga untuk put Indonesians in the map bagi destinasi investor untuk invest uangnya di Indonesia. Jadi execution, capability, building track record dan terus berkolaborasi ya. Oke, mistake terbesar apa nih Anderson sama Steven ya? Anderson dulu yang sering dilakukan oleh founder pemula. Wah, mistake terbesar ya. Kalau saya bertemu dengan banyak founders Indonesia ataupun tempat lain, mungkin mistake terbesar saya lihat adalah mereka terlalu fokus mikirin tentang business model sebelum mereka mendapatkan yang kita bilang product market fit. Product market fit itu apa ya? Arti kata adalah kita sudah mendapatkan suatu produk atau service yang matching dengan keperluan customer atau customer needs gitu. Ini kalau dua-duanya bisa bertemu dengan solusi yang belum ada di yang belum terjangkau oleh mereka atau belum ada, itu baru kena product market fit namanya. Jadi kebanyakan yang founders tuh terlalu fokus tentang pikiran tentang business model. Gimana kita bisa distribusi ini biar scalable? Bagaimana kita bisa mencari 1 juta pengguna dengan membakar uang. Sebetulnya yang lebih sulit sebenarnya adalah membangun produk dan service yang bisa membuat user base yang mungkin lebih kecil, nggak usah 1 juta lah. Kita coba 1000 orang, bikin mereka sangat senang dengan produk kalian, sehingga mereka bisa ada word of mouth effect, dan before you know it, jutaan nasabahnya gitu loh. Jadi fokus lebih ke produk dan service daripada business model in the early days gitu. Steven? Ya, saya sangat setuju. Mungkin echoing sedikit dari Bro Anderson, saya juga mungkin nambahin ada pentingnya namanya founder market fit juga, Pak. Gimana sebelum jadi founder itu biasa ada orang yang misalkan minta feedback ya ke saya. Kadang-kadang nih tipikal dia bukan jadi founder dan nggak apa-apa gitu. Karena jalan hidup orang beda-beda dan passion orang beda-beda. Kalau menurut saya mereka mau berkontribusi di sektor privat jadi eksekutif itu bagus kok. Atau mau jadi public bagus kok. Nggak terus-terus mau sukses harus jadi startup founder. Dan harus sadar nih, jadi startup founder ini berdarah-darah, Pak. Capeknya setengah mati. Ini a long haul fight with a lot of rejections, failures, false hope, ya kan. Yang nggak mereka lihat tiap hari. Kan lihatnya kan kalau keluar di Forbes, keluar di media inilah, media itu just tip of an iceberg. Day to day itu kita babak belur di lapangan. Itu satu. Kedua mungkin pentingnya setelah mungkin tadi dapat product market fit, untuk menciptakan satu empire of business yang sustainable, kita juga butuh investor market fit. Dimana kadang-kadang founder ini kan punya 2 tipikal bisnis ya, satu konvensional, satu startup. Banyak yang saya ketemu dari konvensional juga dipaksain ke startup. Kenapa harus begitu? Kalau cash flow-nya udah bagus kan, kita mungkin harus tahu tipikal investornya mungkin lebih bisa raise dari bank, debt, nggak perlu ngasih ekuitas, ataupun mungkin lebih ke private equity ya, kalau misalnya mungkin lebih detail. Dan kalau startup ini bisa tahu early stage kita cari accelerator yang tadi kayak Y Combinator, Angel, ataupun venture capital. Jadi nambahin dari Anderson product to market fit, tipsnya juga harus tahu dirinya tuh fit di mana, dan juga nanti kalau udah eksekusi investor tipikalnya tuh yang kayak gimana. Oke. Banyak perubahan konsumen digital di Indonesia, and you have been in the market for more than 5 years. Perubahan apa yang signifikan yang
Anderson dan Steven lihat dalam 5 tahun terakhir? Dari pandangan saya sih, saya lihat masyarakat Indonesia tuh dahsyat dengan adopsi produk teknologi baru. Kita kalau lihat dari ranking sosial media apapun, Indonesia pasti peringkat 5 besar. Apa itu? YouTube, Instagram, Facebook. Dan kita melihat adopsi dari misalnya terakhir ini AI atau kecerdasan buatan, OpenAI, GPT segala, waduh, ini banyak masyarakat Indonesia sangat terbuka untuk adopsi produk-produk seperti ini. Yang saya harapkan adalah dalam 5 tahun terakhir kita memang menjadi industri konsumen yang sangat baik untuk produk-produk teknologi seperti ini. Saya harap 5 tahun ke depan kita bukan hanya jadi consumer country, tapi kita juga dapat menjadi leader dalam manufacturing atau producing the teknologi, Pak. Ya, nambahin kalau saya dari rural ya, Pak, atau pelosok pedesaan. Kalau Anderson kan fintech, banyak dari tier 1, saya mungkin dari tier 2. Kalau dulu saya pas lagi pertama kali mulai super itu, saya sangat takut untuk apa yang kalau di rural nih kita ngomongnya yang akan berubah dan kita bet di situ cepet-cepet gitu kan ya. Sekarang setelah 6 tahun ini berjalan, saya sangat setuju sama Anderson bahwa tingkat adopsi itu memang cepat. Tapi kalau di rural nih, biasanya yang masuk dulu tuh sosial medianya dulu. Sosial media adoption-nya dulu nih. Jadi dulu kan kalau ngeliat, ini Twitter kalau trending, Indo tuh bisa kayak top 5 di Twitter, sampai orang di Amerika bingung, nih siapa nih ada topik trending kan bahasa Indonesia mereka nggak ngerti gitu ya, bisa top 3, top 2. Tapi ketika kita mau masuk ke transaksi e-commerce, itu membutuhkan trust yang lebih gitu di rural. Jadi sekarang mungkin ke depan saya lebih mau bet untuk apa yang akan berubah, tapi pace-nya juga harus bagaimana. Jadi kadang-kadang kalau di rural ini terlalu kita paksain, mereka malah susah mengadopsi. Padahal sebenarnya mereka bisa, tapi harus pelan-pelan. Maka kita fokus ke simplicity, dan saya sangat setuju sama Anderson. Indonesia ini banyak potensi besar kalau kita ada tap teknologi di situ. Kalau di bagian saya bisa jadi FMCG principle yang tadi distribusiin barangnya untuk daerah di Jawa Timur aja, akhirnya bisa ekspor gitu kan, keluar kan, bisa compete sama mungkin berasnya dari negara tetangga gitu. Dan juga banyak dari buyer-buyer ini yang mungkin bisa terbantukan harganya, dia bisa saving money, mungkin ya buat generasi selanjutnya ya, bisa nyimpan uang sebagian buat anaknya sekolah nanti dan yang lain. Jadi potensi dari teknologi ini saya sangat setuju dengan Bro Anderson, banyak banget. Kalau mungkin Bro Anderson berkontribusi di financial literacy, kalau saya lebih ibaratnya edukasi orang nih, ini loh e-commerce tuh begini gitu. Tapi caranya harus step by step, kalau mereka harus keep it simple, jadi mereka lebih bisa menyerap. Dan tadi yang Bro Anderson ngomong harus ada product market fit juga akhirnya. 5 tahun ke depan, trend dan sektor apa nih yang akan jadi primadona, yang akan hot? Saya sih percaya dengan 2 tren teknologi yang berjalan sekarang. Pertama adalah teknologi blockchain, Pak. Lalu yang kedua adalah kecerdasan buatan atau AI gitu, Pak. Jadi mungkin banyak orang bukan terminologi baru ya. Kita udah mendengar ini di media udah selama 2-3 tahun terakhir. Tapi saya percaya bahwa there's a pivotal point yang sedang terjadi sekarang. Dan adopsi dari kedua teknologi ini, kalau saya sering ke negara-negara lain, sangat luar biasa dan dahsyat, dan belum sampai ke Indonesia. Jadi ini yang saya sangat inspired by masa depan 5 tahun ke depan. Jangan sampai Indonesia hanya menjadi consumer market, tapi kita juga harus produce anak muda lain yang belajar tentang blockchain engineering ataupun engineering di dunia AI. Karena kita ada peluang sangat besar dan luar biasa untuk membangun perusahaan-perusahaan baru berbasis AI ataupun blockchain ini, Pak. Panas-panasin dari college sih begini Pak, akhirnya gimana nggak jadi startup founder ya. Hebat memang nih Bro Anderson ini, dan saya sangat setuju sama Bro Anderson. Mungkin kalau saya mau ngasih pendapat saya atau pandangan saya dari rural, mungkin kalau kecerdasan seperti AI kalau di rural tentunya sangat bermanfaat, mungkin dari mulai entrance-nya dari B2B ya, membantu kehidupan mereka setiap hari. Kalau mungkin aplikasinya dari consumer ke consumer mungkin masih butuh waktu. Tapi kalau dari rural, 3 yang mungkin nanti
akan menjadi the next big thing di mungkin rural. Yang pertama itu mungkin masih commerce. Commerce ini akan lebih niche. Dalam arti kalau saya mungkin lebih kebutuhan sehari-hari, saya sangat berharap mungkin ada yang nanti fokus di sepatu, fokus di apparel, dan terus mungkin nanti ada mungkin fokus di beberapa hal lainnya. Kedua, financial technology, masih banyak yang bisa dieksplor di sana. Ya, karena ya dengan kantong yang berbeda ya, pastinya tentunya memiliki kebutuhan juga yang berbeda. Pastinya mungkin nanti Ajaib juga ke depan akan luncurin produk-produk yang lebih suitable ya kan, ke sana, karena market ini sangat luas dan mereka ini butuh sangat dibantu Pak, karena potensinya besar. Kadang-kadang kalau belum diedukasi kan mereka ambisi dan ekspektasinya mungkin levelnya 2, tapi kalau dia udah lebih mengerti bisa jadi 5. Nah itu yang sebenarnya butuh di unlock nih di Indonesia. Dan ketiga kalau menurut saya supply chain. Nah, jadi 3 ini kan yang menjadi fundamental ketika misalnya negara ya, kalau masih first wave-nya masih di 3 itu. Kalau rural di Indonesia menurut saya semakin ke timur itu potensinya masih sangat besar di situ. Ya, jadi commerce, fintech dan supply chain. And supply chain, just like menjadi daya tarik tersendiri ya. Zaman saya mulai usaha tuh ada .com bubble burst. Itu di tahun 2000 di mana valuasi perusahaan-perusahaan .com yang tadinya melejit itu jebol, dan baru aja kita lewat tech winter. Nah, pendapat Bro Anderson dan Bro Steven gimana nih tentang Indonesia? Mau duluan atau enggak? Ini lebih dari gantian, Steven gantian. Oke. Saya intermezzo dikit lah ya, mungkin untuk juga pemirsa dan penonton, bahwa tech winter ini kan terjadi karena mungkin major cost-nya itu adalah Fed rate yang naik, yang tadinya biasanya 0% jadi 5%. Nah, ini kan market kaget dan kebanyakan kita ini raise di Indonesia dengan mata uang USD. Ketika 5% ini lebih mahal ya pasti untuk kita fundraising akan lebih berat, karena mereka taruh deposito di bank aja mungkin dalam 2-3 tahun bisa dapat pemasukan yang pas. Kalau AUM dari funding gede, bayangin bisa dapat berapa ratus juta dolar gitu. Mungkin satu dari saya itu. Kedua, mungkin juga, bukan mungkin sih, mungkin ini yang terjadi di Indonesia. First wave yang kita lihat di Amerika Serikat waktu itu sebenarnya nggak jauh beda sama sekarang. Karena dulu mereka even ya dengan negara yang PDB-nya berbelas-belas kali lebih besar dibanding Indonesia. Mereka ini ada beberapa perusahaan juga yang mikir waktu itu, oke, kita ambil terus market share-nya dulu, nanti kalau udah banyak kita coba langsung untungin dalam setahun. Nah, nyatanya kan mereka juga waktu itu kesulitan, makanya ada .com burst itu. Sama sebenarnya kayak di Indonesia sekarang. Nah, yang kedua ini, kita ini udah ngerti nih gimana caranya kita ekspansi scaling users. Sebenarnya reset button ini bagus untuk kita semua pemain di sini, karena yang namanya bisnis akhirnya harus bisa sustainable. Nah, ini kita benar-benar belajar keras banget untuk bisa sustainable. Tapi yang poin ketiga saya adalah sebenarnya orang yang bisa melewati tahun 99 itu, atau company yang bisa melewati tahun 99 itu Amazon. Akhirnya bisa sampai sekarang gedenya selangit. Demikian yang lahir di antara pemelut itu, mulai dari Meta, Google, itu kan masih tiarap semua ya. Uber udah di ujung lah waktu itu pas lagi waktu kita mau kuliah ya, waktu ke Amerika. Itu adalah yang sekarang jadi giant company. Jadi menurut saya adalah di bisnis itu normal, up and down. Kita ini sebagai entrepreneur harus bisa tahu capitalize ketika lagi blue sky sama rebound ketika lagi di bawah, dan kayak kita lagi surfing gitu ya Pak ya, kalau saya ngomong entrepreneur. Kalau kita terlalu lama ya kita nggak dapat ombak ya. Kalau terlalu cepat kemakan ombaknya, harus pas di tengah-tengah. Dan tapi pas itu kan kita harus nunggu kan, kadang-kadang kapan nih datangnya, makanya harus sabar, telaten, terus fight, dan terus kan lagi nunggu itu bisa ada badai dan apa ya, harus faithful sama dream dan ambition sekalian. Jadi itu sih kira-kira kalau dari saya. Anderson? I 100% agree dengan Bro Steven nih. Pak Sandi sendiri kan pionir investor nih di Indonesia ya, bangun Saratoga dan lain-lain. Dan kalau di dunia investasi ada 2 terminologi. Yang pertama namanya herd behavior, yang kedua namanya contrarian view. Kalau herd behavior itu artinya ada satu orang berpikir tentang sesuatu, terus orang lain ikut-ikutan juga. Group thinking. Ya, group thinking gitu. Lalu kalau contrarian itu berarti ada kebanyakan orang berpikir seperti apa, ini orang bisa berpikir sangat berbeda. Jadi kita tahu kalau di dunia investasi kita kalau herd behavior ya mungkin rugi bareng-bareng, tapi gitu ya. Dan juga
ya kalau menang, kalau cuan juga cuannya kecil karena semua orang juga berpikiran sama. Yang penting adalah kita harus contrarian behavior dan harus betul gitu ya contrarian behavior. Jadi saya setuju dengan Bro Steven. Lagi pas ada tech boom dan ada hype cycle, kita harus pintar bisa pisahin yang mana yang for real dan mana yang faker gitu. Karena banyak semua orang akan membuat startup, akan buat perusahaan gitu. Jadi kita harus pintar-pintar gimana cara kita pisahin yang mana yang based on passion, yang mana based on hal-hal lain bukan passion based. At the same time, lagi pas ada tech winter seperti sekarang, is the best time to invest. Saya lihat terlalu banyak investor di Asia Tenggara tuh pesimistik, Pak. Sangat pesimistik, dan saya melihat tuh adalah suatu kesalahan, Pak. Karena seperti yang Bro Steven tadi sampaikan, all the best companies in the world were built during this time. Karena ini pasti ini harus foundernya harus orang gila lah, baru yang berani bangun perusahaan gitu. Lagi pas susah fundraising gitu ya, terus teman-temannya bilang ngapain lu bangun kayak begituan. Ini harus ada orang yang benar-benar passionate dengan apa yang dia harus bangun baru bisa sukses. Jadi saya merasa ya setuju dengan Bro Steven, ada siklusnya buat semua industri termasuk juga industri teknologi ini, Pak. Oke, saat saya menjadi ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia 2005, saya itu salah satu yang pertama di organisasi yang berbackground capital market investing. Saya menandatangani kerjasama sama Bursa Efek Jakarta, saat itu namanya Bursa Efek BEJ. Ini buat Bro Anderson nih. Saat itu jumlah perusahaan yang tercatat di bursa sekitar 300-an sekian. Tapi jumlah investor itu dikuasai oleh investor luar negeri, institusi 70% lebih. Dan investor dalam negerinya ini nggak aktif dan hanya jumlahnya waktu itu di bawah 500.000. Waktu Bro bangun Ajaib ini, gimana mengatasi tantangan mengedukasi masyarakat Indonesia ini soal investasi? Karena investasi ini nggak mainstream loh. Mereka nabung, taruh deposito, dan paling beli obligasi kali ya. Tapi waktu lagi COVID ini kan saya sampai kaget gitu ngelihat jumlah anak-anak muda Gen Z, Reza salah satunya nih, beli saham terus ngikutin perusahaan-perusahaan saya gitu. Terus Pak bayar dividen nggak Pak? Lagi COVID bro. Ini bisa ceritain nggak gimana waktu itu awalnya aja? Iya. Jadi pas awal mula Pak, kita mulai tahun 2019 officially, banyak orang nggak percaya bahwa perusahaan fintech, terutama yang ingin membantu anak muda Indonesia berinvestasi, itu bisa berjalan, Pak. Jadi bahkan beberapa investor kita awal mulai bilang, Anderson, saya nggak tahu kamu lagi mau ngapain. Kita kalau lihat orang Indonesia tuh banyak yang konsumtif, belinya barang-barang dari e-commerce atau belinya dari dropshipping atau dari link. Dan mana mungkin sih kamu bisa convince anak muda Indonesia untuk menabung, apalagi berinvestasi. Saya bilang ya, I cannot guarantee apapun. Cuman saya melihat bahwa nggak mungkin negara sebesar Indonesia, di mana kita rising middle class, itu pada suatu titik pasti ada orang berpikir, how do I manage my money? Bagaimana caranya saya bisa melakukan perencanaan masa depan yang baik dengan keuangan saya? Dan saya nggak tahu timingnya seperti apa. Tapi pas mereka lagi mencari itu, saya ingin ada ajaib di sana untuk membantu mereka. Jadi akhirnya investor awal kita Pak juga nggak ngerti kita ngapain. Dia cuma bilang, Anderson, saya nggak ngerti, dia pusing. Cuman saya percaya sama kamu. Kita tanam duit di sini ya, tolong jaga baik-baik. Jadi akhirnya kita mulai satu persatu. Dulu juga sulit banget Pak kita dapat izin pertama kita. Karena saya bukan dari background apa-apa Pak. Jadi OJK pun juga lagi bertemu kita pertama kali, siapa ini anak muda yang ingin masuk ke dunia sekuritas yang seperti yang Pak Sandi tadi sampaikan, mayoritas asing volumenya dan mayoritas juga dari institusi gitu ya Pak. Tapi saya bilang
Saya kalau lihat di berbagai negara, saya lihat di India, saya lihat di Brasil, itu anak mudanya mau berinvestasi kalau kita memberikan edukasi yang cocok untuk mereka. Jadi dari sana kita mulai dari edukasi Pak, sehingga sekarang kita sudah dipercaya jutaan anak muda Indonesia untuk berinvestasi dari nol gitu Pak. Jutaan itu anak muda loh bro. Banyak. Zaman kita dulu itu 300-400 ribu mungkin anak mudanya nggak ada. Ya. Nah ini kan masih early ya. Gen Z sekarang kemarin ke saham wah banget gitu. Terus saham lagi menukik sekarang. Dan sebetulnya great buying opportunity. Tapi mereka juga pivot ke other asset class kayak crypto. Gimana pandangan dari Bro Anderson? Jadi saya rasa semakin banyak anak muda Indonesia belajar tentang semakin banyak produk investasi semakin baik. Jadi kami kok contohnya di Ajaib kami menawarkan reksadana, saham Indonesia, saham Amerika Serikat, ataupun aset kripto, obligasi. Jadi lengkap. Jadi kami sebenarnya begitu anak muda datang ke platform kita nggak suruh mereka beli saham, beli kripto, enggak. Kita bilang apa profil risiko Anda? Tujuan investasinya apa? Untuk pensiun, untuk membeli apa, untuk apa gitu loh. Lalu cocokkan berdasarkan risiko profil masing-masing. Kalau yang high risk high return silahkan, boleh Kak kripto kalau yang ngerti. Tapi kalau yang mau untuk menabung masa depan ya reksadana pasar uang aja. Jadi bagian ini kuncinya adalah edukasi Pak akhir-akhir ini. Jadi bagaimana kita bisa biar orang nggak panik kalau ada sesuatu yang terjadi di pasar modal kita ataupun di dunia ini. Gue itu dulu kerja di dealing room. Jadi I take orders dari clients membeli saham, terus taruh posisi dan lain sebagainya. Oh, aku inget banget dulu. Buy Astra dengan harga sekian, careful discretion, limit up-nya segini itu, jadi instruksinya kayak gitu, terus kita execute ordernya. Terus terang gue nggak punya aplikasi ajaib. Keunggulannya apa aplikasi ajaib? Terus gimana cara gunainnya nih? Strengthen, benefitnya apa aja nih buat old school kayak saya? Jadi begitu, kita sekarang udah membantu jutaan anak muda mulai dari nggak mengerti sama sekali sampai sekarang udah yang mereka yang justru ngajarin teman-teman tetangga mereka semua Pak. Jadi pas lagi masuk ke aplikasi Ajaib dikasih dua pilihan Pak. Apakah kalian beginner atau kalian sudah experience? Kalau yang beginner dia begitu masuk kita langsung ajarin semuanya Pak. Pertama-tama kita tanyain tujuan investasi Anda apa? Apakah untuk education, apakah mau umroh, apakah untuk pensiun, untuk dana darurat atau apa? Lalu kita kasih mereka spesifik kepada keperluan mereka. Misalnya dana darurat kita kasih money market fund yang aman, yang returnnya mungkin 5%, bisa 6%, bisa di atas suku bunga bank, tapi stabil gitu loh. Nah, kalau yang seperti Pak Sandi yang sudah sangat experience gitu sebagai investor, ada yang namanya promote gitu. Jadi konsep ini adalah kita bawa yang seperti pengalaman Pak Sandi di dealing room, kita bawa kekuatan dari Bloomberg Terminal ke genggaman tangan orang. Oke. Jadi mereka bisa melakukan berbagai. Jadi ada analisisnya, ada semua data-data financial statement, kita bisa lihat fundamentalnya dan lain sebagainya. Justru tadi saya baru cek sebelum di sini, misalnya kita lihat BBRI, bagaimana performance-nya. I love BBRI. Yeah. Good stock. Betul Pak. Nah itu bisa dilihat ada dari 38 analis dari seluruh dunia, itu 75% bilang buy gitu. Dan juga ada estimasi dari earnings-nya seperti apa. Basically kita membawa kekuatan dari sekuritas yang besar, dealer yang besar, investment bank yang besar ke retail Pak. Jadi semua orang bisa dari genggaman tangan mereka instantaneously dapat akses yang sama seperti semua market movers yang di luar sana Pak. Jadi kami percaya sekarang kan sebelumnya kan 70% volume dari institusi dan dari foreign, sekarang udah 50% dari retail lokal Indonesia Pak. Wow. Nah, kami percaya ini retail lokal Indonesia yang kebanyakan anak muda itu powerful Pak, powerful Pak. Super keren. Nanti menarik. Nah ini Bro Anderson ini di perkotaan, Bro Steven di pedesaan. Chief, tantangannya untuk kan ini democratizing
investment products, financial services ke anak-anak muda di perkotaan yang relatively udah digital native. Tapi kalau di teman-teman di pedesaan ini apa tantangannya, terutama dari segi adopsi teknologi? Mungkin mirip-mirip kayak Anderson dulu. Pertama kali saya pitching ke investor juga banyak ditolak. Kalau saya bedanya, saya ditanya, Steven, kamu ngapain sih balik dari Amerika? Kerjanya pergi ke daerah pelosok pedesaan buat bangun e-commerce, susah-susah banget di Jakarta aja, kayak gitu kan. Kita ngeliat semua tuh yang berhasil di Jakarta, nggak ada yang ngebuat di daerah pelosok pedesaan. Jadi di saat saya masuk tuh rural commerce atau rural startup itu masih jargon waktu itu, jadi belum banyak yang mau di situ. Tapi ya sama kayak Anderson, saya juga mikir nih negara Indonesia besar banget gitu ya. Kalau saya ngomong sedikit angka, ada 4 unicorns waktu itu ya, belum ke public, pasti saya baru memulai, belum public company-nya. Bisa jadi unicorn di Jabodetabek, volume terbesar mereka ini 200 billion kan PDB-nya. Nah, saya mulai dari Jawa Timur 160, lebih kecil dikit. Kalau saya jadi sendirian kan potensinya sangat besar. Ya, dan terus dari kita punya total PDB ya bisa private consumption kita itu paling besar. Saya juga memikir, saya masa stealing 1-2% dari itu kan masa nggak bisa kalau kita terus kerja keras. Dan akhirnya pelan-pelan kita bangun, cuman bangunnya itu juga banyak jatuhnya Pak. Kalau di daerah pinggiran ini masalah saya sama simplicity. Kita kan berdua ini kan balik dari Ivy League gitu ya, Amerika satu, masuk akselerator YC lagi gitu. Jadi mungkin jeleknya kita awal-awal ini nggak, pengalaman lokalnya ini minim banget gitu kan. Kita ini mikir, wah ini aplikasi udah kayak gini nih, fiturnya harus karena ini, nah ini. Terus saya launch tuh, first year kita tuh traction kayak airplane runway Pak, rata gitu ya, nggak grow, udah rata tuh. Saya masih inget dimarahin investor setiap quarter. Terus kadang-kadang ya investor kita sama kan, jadi dia curhatnya kayak Anderson, nih Steven ngapain sih nih? Saya bingung nih ngapain di pinggir gitu ya. Terus Anderson untung bantu ini dijelasin, jadi investornya mungkin ke saya juga jadi lebih santai gitu ya di board meeting berikutnya gitu. Nah tapi yang saya pelajarin dari first year itu adalah waktu itu saya mencoba tuh online semua, karena saya kan mikir kan, oh penetrasi internet di Indonesia ini besar loh, 80%. Terus orang paling loudest gitu kan, paling rame nih di sosial media. Tapi saya baru sadar, ternyata ketika dari sosial media punya post, kita masuk ke transaksi, itu leap of faith buat mereka. Nggak sesimpel itu gitu loh, untuk mereka akhirnya mau percaya sama aplikasi dan bertransaksi, kalau di daerah pinggiran nih. Jadi waktu itu, tahun pertama, kalau di startup itu ada namanya customer acquisition cost. Berapa banyak kita harus invest di pertama untuk user pertama. Itu kita bisa sampai kalau didolarin $12-13. Iya, mahal banget kan? Iya. Dan payback period itu berapa lama kita bisa balikin kan dari investasi kita pertama itu? Infinity Pak, infinity udah itu. Nah, udah begini kan gitu ya. Kalau investor report udah payback period bukan 8-nya 8 infinity. 8 teguling horizontal kan ya. Akhirnya di tahun kedua saya belajar, saya ngobrol sama CTO saya. Kalau memang online ini sulit untuk diadopsi mereka secara cepat, oke, kita sekarang moving backward. Sebarin PDF dulu untuk mereka ngerti offline-nya dulu. Ini sebenarnya komersil yang sama, cuman kita pindahin fungsinya di aplikasi. Dan terus kita nggak pakai social media advertising, kita banyak turun ke bawah buat penyuluhan seminar pada end user di daerah pinggiran ini, datang ke ibu PKK, ke kepala desa buat seminar. Mungkin grow kita nggak cepet sampai berjuta-juta user, tapi bener kata Bro Anderson tadi, 1000 pertama deh kita harus pastiin dulu. Dan sampai sekarang kita masih ribuan, tapi ya akhirnya resilient kan ketika marketnya ini lagi winter. Dari segi cash flow dan net burn kita cukup sehat lah kira-kira gitu ya sebagai startup. Dan dari situ kita bisa neken akhirnya customer acquisition cost-nya itu dari $12 ke $1 atau bahkan mungkin setengah sen gitu ya. Dan payback period-nya akhirnya keluar tuh, nah angkanya akhirnya pelan-pelan mulai keluar kan. Dari 24 turun ke 12, turun akhirnya di 6 sama 7 bulan akhirnya udah mulai sehat lah waktu itu. Nah dari situ kita baru berani scale, raise series A, series B, dan terus ke C, kira-kira gitu. Wow, amazing. Nah kalau dilihat kan ini Indonesia archipelago, luas sekali. Sabang sampai Merauke itu kayak dari John Hopkins ke Stanford. Beneran jauh. Kan ada urusan logistik dan operasional yang super luas ini.
how do you encounter and how do you mitigate? Mitigate-nya itu benar-benar pertama harus simple, kedua itu di Indonesia ini ya ada yang namanya social hierarchy yang saya pelajarin seiring saya mengeksekusi dan membangun bisnis super. Orang itu ikut-ikutan gitu. Jadi kalau orangnya udah orang lain teman kita ngapain tuh ikut-ikutan. Jadi saya ngegunain dua ini untuk mungkin kalau saya boleh share dikit pengalaman saya ngebangun supply chain. Karena supply chain ini kan backbone-nya kalau di e-commerce. Nah, kita ini kan marketplace. Jadi supply chain vendors ini biasa kita third party. Third party ini bukan yang biasa kita bisa cari di Google, kita cari komunitas di sana yang mungkin punya PT atau CV atau pribadi gitu ya, yang mungkin kita nggak bisa find di Google. Nah, pengalamannya unik-unik Pak kalau di daerah rural gitu ya. Mungkin dua yang paling saya ingat tuh ya kita berdua kan dari Amerika balik, kalau udah tanda tangan PKS ya kita ngikutin on the rule dong gitu ya. Ya ini jam 8 ya harus ngambil di gudangnya seller, jam segini diantar. Malam kita di customer service-nya di bombardir, di komplain, kok nggak nyampe nih orderan gitu. Terus kita telepon, ini kemana aja? Oh Pak, tadi pagi saya ngantuk Pak, jadi saya tidur. Bobo. Kayak gitu, tidur. Yang itu kan daripada kecelakaan ya gitu. Tidur. Kayak gitu kan. Dan itu sering Pak, kayak itu sering terjadi. Jadi saya kaget gitu loh. Sebentar, ini kita udah deal gitu loh jam 8 dan maksudnya kan namanya mereka ngebangun bisnis supply chain, semakin banyak orderan semakin bagus dong karena mereka kan akan dapat fee gitu ya. Kedua, bisa jadi yang sering kita ketemuin ini kan gudangnya si seller nih ya di pelosok pedesaan juga kadang sulit dicari. Tapi mereka juga kalau nggak ketemu bukannya telepon, dia muter-muter 10 menit pulang. Terus kita telepon, Pak gimana? Susah Pak nyari gudangnya. Nyantai aja. Nah, susah memang ya awalnya ngebangun itu. Kalau misalkan dari luar kan lihat e-commerce, oh ini gampang nih, cuman hubungin buyer sama seller, enggak, di dalamnya nitty-gritty-nya banyak. Tapi dari situ pelan-pelan akhirnya kita bisa ketemu yang kredibel, yang lebih kita bisa ngomong bisa lebih rajin dan lebih profesional. Dan akhirnya ngelihat mereka bisnisnya mulai berkembang, teman-teman yang tadinya di yang lain ini maksudnya kurang profesional jadi ikut-ikutan Pak gitu. Dan sekarang kita udah punya database nih, mana yang bagus, mana yang enggak. Jadi saya udah ngomongin, lu kalau udah bisnis tambah gede pamer ke yang lain ya gitu ya. Jadi ini mempengaruhi yang lain biar kita juga punya opsi lebih banyak karena kan kita kan scaling. Dan kedua namanya supply chain vendors ini dari pelosok kita juga butuh ngasih guidance mereka yang sangat simple gitu. Jadi kita juga buatin aplikasi buat mereka kan, mereka juga harus ada aplikasi. Oh ini ada orderan di sini dan yang lain itu sesimpel cuman ngambil order di sini dan deliver sini, klik buttonnya ini selesai. Semakin banyak fitur di sana, misalkan contoh lah, oke lewatin rute sini akan lebih baik, itu akan lebih buat mereka kompleks. Mereka kita biarin berjalan dulu, mungkin nanti ada waktunya kita kesana yang tadi Anderson ngomong AI nanti kita masukin dan yang lain. Meskipun butuh waktu, tapi at least fungsinya kita udah bisa address dulu, udah dapat produk to market fit dulu. Keren. By the way, aku udah ketemu dokumen-dokumen yang sekarang saya bisa lihat ini investment thesis saya kan. Saya dulu punya usaha mirip-mirip beliau 2019, tapi crash and burn. Dan saya nemuin 3P sebagai permasalahan utama. Yeah. P pertama, people. Waktu saya di sana, the business growing nicely gitu. Tapi people itu penting banget. Saya appoint somebody yang begitu saya join the government, dia nggak terinspirasi, terus dia pergi juga. Bisnisnya went south after that. P yang kedua tuh penting banget, Bu. Proximity. Karena kita tuh nggak punya hub and spoke yang kuat sehingga jaraknya jauh. Dan akhirnya delivery-nya delivery-nya nggak memiliki keunggulan. Dan yang terakhir ini prices. Lu punya teman-teman di sekitar, karena kita nggak di rural area tapi di Jabodetabek kan waktu itu. Itu sangat sensitif sama price. Begitu price-nya naik sedikit, switch off. Nah, jadi ini juga challenge. Tapi ada satu bisnis yang masih jalan yaitu yang offline. Yang offline masih jalan walaupun they have another problem because of softening purchasing power dan lain sebagainya. Tapi kalau yang itu sih yang bisa saya lihat, karena waktu terakhir kan aku janji lagi penasaran gitu. Where did I go wrong? Dan ternyata setelah kita synthesize dan analyze dari cerita yang waktu itu kita sempat masuk itu yang kita pelajari. Jadi ada lesson learned.
Terakhir nih, nggak kerasa udah di penghujung. Kemarin ini ada unfortunately e-fishery dan beberapa cerita lain. Dan saya baru kelar roadshow, ketemu beberapa investors di US, di some of the financial centers, banyak bertanya tentang the governance issues of Indonesian startup scene. Mungkin bisa nyampe ini karena saya merasa ini tanggung jawab kita bersama untuk tetap membangun optimisme dan memberikan bahwa nggak semua startup seperti itu, tapi kita ini juga sangat peduli terhadap governance. Mungkin Steve dulu, terus terakhir Anderson. Sekaligus mungkin apa yang menjadi pesan kepada para entrepreneur? Apa nggak ada yang dari financial world dulu nih? Terserah aja, kalian kan bro. Kita echoing dan mungkin satu hal tentang itu tuh saya juga mau menyampaikan suatu hal juga. Cuman jadi saya lihat governance ini sangat penting ya, karena kita harus menjaga kepercayaan. Begitu satu rusak, sudah sulit untuk investor luar negeri percaya dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia walaupun nggak ada hubungannya dengan kejadian-kejadian yang kita tidak antisipasi ini ya. Jadi saya rasa penting ada kerjasama antara founder-founder dengan investor yang cukup erat ya, dimana ya kita harus menjalankan prosedur-prosedur seperti whistleblowing lah, sistem yang kuat lah. Kalau jasa keuangan udah mandatory itu harus ada whistleblower, sistem yang langsung ke OJK atau ke siapa yang bisa langsung dilapor dari siapapun, ataupun audit yang tegas dan kuat gitu loh. Dan juga due diligence dari pihak investor juga harus dijalankan dengan baik. Sekali lagi ada hype cycle tentunya, tapi ya investor terbaik di dunia harus bisa pisahkan yang mana yang real dan yang mana yang non real gitu. Sama satu lagi saya juga mau sampaikan tadi cerita yang tadi Steven sampaikan itu mungkin satu contoh baik tentang founder market fit gitu Pak. Karena Pak kita kalau lihat bisnisnya Steven tuh semua kompetitornya tumbang satu persatu Pak. Termasuk yang saya rintis. Bukan Pak, bukan itu yang saya maksud. Cuman ini founder itu suatu leader yang sangat penting ya. Balik lagi dalam membangun suatu perusahaan, saya melihat bahwa founder dan leadership itu sangat penting ya. Ya mungkin itu yang saya bisa tambahkan juga. Terakhir sekaligus pesan buat teman-teman muda. Iya, ada ya dua hal ya. Mungkin kalau saya komen sedikit terkait yang tadi Anderson mungkin bicara, mau nambahin dikit. Mungkin adanya hubungan yang lebih dekat antara founder, investor dan board itu juga akan menciptakan governance yang lebih sehat dan baik. Soalnya mau digimanain Pak, rata-rata umur startup founder ini masih di bawah umur 30. Kan first time entrepreneur. Tiba-tiba kita disuntik dana jutaan dolar. Ya kita juga butuh guidance sekarang gitu. Dan sedangkan kadang-kadang investor punya portfolio bejibun kan, bisa 20-30. Sehingga kita pun juga mungkin belajar sambil jalan gitu. Kan nggak tahu mana sambil jalan kan kita juga pasti ada nyemplungnya gitu ya. Nah jadi mungkin ya itu yang perlu kita juga sama investor nih perlu jalin komunikasi yang lebih dekat, lebih baik, jadi bisa ada governance yang lebih baik. Dan juga tadi setuju sama Anderson, mungkin ya kalau udah sampai di growth stage, series B, series C, udah alangkah baiknya bisa appointed auditor, audit keuangan, kalau bisa even Big Four, meskipun prosedurnya panjang, tapi ya belajarnya banyak, jadi kita tahu kan pembukuan, pencatatan yang baik gimana, good governance yang baik gimana. Karena mau digimanain kalau lagi hype kayak tadi Anderson ngomong kan, kalau kayak grow terus tuh kontrol biasa jadi lemah. Dan investor juga harus bisa memilah ya, kapan kita nih harus nge-push gas, kapan harus ngerem. Kemarin tuh masalah di gas terus kan, lagi hype ya. Dan sekarang ketika ada burst ini kan kita sama-sama belajar, founder ini belajar untuk gimana sustain, investor juga nggak semuanya bisa digas terus di Indonesia, harus kadang-kadang kita ngerem, gas lagi gitu. Dan yang terakhir mungkin sebagai penutup, pertama punya temen dan circle yang sangat dekat, bangun bareng-bareng, share bareng-bareng, karena being vulnerable is fine as a founder.
Itu sangat penting. Kalau saya pribadi ketemu teman yang hebat dari college nih ya, lebih muda dari saya 2 tahun, lebih pintar dari saya dari dulu, bangun company lebih besar, jadi sumber inspirasi kan, saling menginspirasi. Nah itu dia, saya masih di bawahnya Anderson waktu itu ya. Aku melihat dulu semua terus kamu dua. Saya yang kedua deh. Makna. Ini benar makna, saya makna. Nah dia semua benar agak sedikit beda dari nama belakangnya aja juga udah mendekati joke dikit sangat penting untuk menginspirasi, terutama ketika lagi down itu, karena yang paling mengerti bukan istri saya kadang-kadang. Malah istri saya komplain ke saya, Pak Anderson bisa lama gitu, kalau sama saya kok cuma 30 menit sih. Waduh. Itu bromance namanya. Brother romance, itu bromance. Karena ya company lebih besar ya Pak ya. Jadi kadang-kadang kalau saya lagi down tuh, saya telepon Anderson menghibur diri saya. Karena ternyata dia lebih besar lagi ya dibanding saya gitu ya. Jadi ya saling menghibur dan saling support, sama satu yang mau sebagai penutup saya bahwa a great entrepreneur or a great pengusaha itu adalah yang bisa capitalize ketika blue sky, dan harus mengerti bahwa entrepreneurship itu adalah perjalanan panjang yang berliku, banyak jatuhnya, dan juga makanya butuh skill untuk bisa rebound ketika kita lagi di masa yang buruk ini. Terutama nih lagi tech winter ini, lagi black swan time buat Indonesia. Sebarin, kalau saya percaya bahwa negativity itu kayak virus, positivity itu juga kayak virus, cara melawan negativity, ya kan? Kalau kita virus positif nih, semua orang jadi positif. Ayo kita genggam tangan bareng-bareng sama founder ke founder, investor ke founder. Ya tadi Anderson juga ngomong ada beberapa yang pesimis, ayo dong kita optimis, kita fight back gitu kan. Kalau dulu saya di tim bola halftime lagi 2-0, ayo fight back dong, kita harus menang gitu kan ya. Jangan mau kalah, dan kita harus percaya bahwa Indonesia ini marketnya gede gitu kan. Cuman kita yang penting ngerti eksekusinya. Oke, kita sama-sama belajar dari first wave, ada salah nih kita ya masing-masing, kita koreksi dan kita masih bisa kok put Indonesia in the great destinations buat investor itu untuk invest. Bro Steven, Bro Anderson, thank you very much kebersamaannya. Demikian percakapan saya dengan Bro Anderson dan Bro Steven, semoga menginspirasi.